Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardi Apriansyah, biasa dipanggil Hardi. Saat ini saya berusia 34 tahun. Domisili saya di Kota Bogor. Saya adalah anak ke-6 dari 6 bersaudara. Kehidupan keluarga saya, kakak-kakak saya itu sudah berumah tangga semua. Mungkin kalau tinggal saya yang masih single. Saya tinggal bersama keluarga yang sederhana, di rumah sederhana juga, yang terletak di tengah-tengah kota Bogor. Memang dari kecil saya lahir di Bogor, sampai dibesarkan dan sekolah pun di Bogor. Keluarga saya termasuk keluarga sederhana. Bapak saya sudah meninggal di tahun 2009, dan saya saat ini tinggal bersama ibu saya berdua di rumah karena kakak-kakak saya sudah pada rumah tangga. Pengalaman terbaik yang pernah saya alami adalah masa-masa ketika saya waktu sekolah, dari mulai zaman SD sampai SMA. Mungkin itu adalah memori-memori yang nggak pernah terlupakan sampai saat ini, karena momen di situ saya mulai cukup antusias untuk belajar giat. Di kelas 4 SD itu saya sudah masuk peringkat sekitar 5 besar, dan itu merupakan pencapaian yang sungguh sangat saya bangga, dan saya senang sekali menerima prestasi tersebut. Sampai akhirnya sekolah SMA saya masuk ke sekolah favorit di Kota Bogor, dan di situ saya juga merasa bangga dengan kondisi keluarga yang hidupnya pas-pasan, dan saya harus bisa membuktikan bahwa di tengah terpuruknya ekonomi keluarga saya harus bisa bangkit dengan menjadi siswa yang berprestasi dan harus menunjukkan antusias dalam belajar. Pengalaman terburuk adalah ketika saya masuk dalam dunia kerja pertama kali. Waktu itu memang sempat ada satu perusahaan yang waktu itu di daerah Jakarta Selatan, saya ingat banget. Di situ perusahaan itu menarik biaya di awal pendaftaran, karena memang dirasa sebenarnya saya tidak menyangka bahwa akan ada semacam penipuan dan sebagainya. Mungkin dari awalnya memang jenjang itu dijelaskan oleh HRD itu secara jelas, namun setelah saya membayar biaya pendaftaran dan ikut gabung di dalam kantor, itu terasa mulai agak curiga dan tidak nyaman. Nah, kemudian dari situ satu hari saya kerja dari pagi sampai sore itu tidak ada kenyamanan. Akhirnya saya mungkin memang banyak modus seperti itu yang orang-orang tahu di sekitar lingkungan tempat kerja tersebut. Namun saya hanya, ya sudahlah, ini mungkin menjadi pembelajaran buat saya sendiri bahwa
mencari pekerjaan itu memang tidak mudah, dan saya berusaha untuk sabar dan mengikhlaskannya saja. Mungkin itu pengalaman terburuk yang bukannya malah mencari uang, malah menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat sama sekali. Pengalaman lainnya adalah ketika saya dimasukkan, kakak saya itu memang adalah pegawai negeri sipil dalam satu bidang dalam satu dinas di daerah kota Depok. Itu saya dimasukkan kerja, namun begitu saya juga tidak merasa nyaman dengan kondisi pekerjaan yang waktu itu saya gelutin hampir selama kurang lebih 1 tahun lebih, karena kondisinya itu tidak sesuai dengan passion saya mungkin. Karena di situ lingkungannya adalah lingkungan yang buruk sekali, bukan buruk dalam arti lingkungan orang-orang di sekitarnya, namun mungkin lebih ke kondisi kerja yang tidak baik untuk kesehatan dan untuk masa depan saya mungkin. Karena di situ saya tidak merasa nyaman, akhirnya saya mundur untuk tidak melanjutkan pekerjaan tersebut. Momen yang menjadi saya pribadi yang totalitas untuk bekerja keras, cerita pengalaman pekerjaan saya ini memang cukup banyak sekali ya, bidang-bidang yang saya coba untuk kuasai pada waktu itu, karena mungkin di situ saya belajar bagaimana mencari jati diri saya juga gitu. Tahun 2010-2011 saya coba hijrah ke Jakarta. Di situ saya dibawa oleh kakak saya dan saya coba dikenalkan dengan pekerjaan sebagai sales atau marketing. Nah, di situ saya mungkin totalitas saya mulai kelihatan, dan dari situ saya mempunyai passion saya di situ mulai kelihatan. Di situ saya berjualan, waktu itu produk kesehatan. Nah, alhamdulillah gitu, saya ditempatkan di toko yang bisa dibilang kategori toko atau mall yang orang-orang menganggap itu mall yang high end, dan para konsumennya pun berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas. Nah, di situ saya untuk pencapaian target waktu itu saya mungkin tidak begitu peduli, namun saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mencapai target. Nah, di situ saya merasa senang, dan totalitas saya di situ bahwa berjualan itu tidak hanya sekedar menawarkan produk, tapi bagaimana kita mengelola komunikasi secara pelayanan dan penggalian kebutuhan kepada konsumen itu yang menurut saya yang paling saya minati. Untuk tujuan hidup saya banyak sekali tujuan hidup saya yang mungkin sampai saat ini pun masih belum, ada yang sudah terwujud, ada yang belum. Namun yang satu hal yang pasti, tujuan hidup saya adalah bisa untuk bermanfaat untuk orang-orang di sekitar. Istilah anak sekarang itu bisa menjadi orang-orang sukses di masa depan.
Mimpi terbesar saya adalah bisa membanggakan keluarga. Saya kepengen menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang-orang sekitar, sesuai dengan pencapaian saya. Saya akan berusaha keras dan bekerja keras untuk kehidupan keluarga saya kelak ke depan. Keluarga kecil saya akan menyayangi istri saya, dan bisa mempunyai keluarga kecil. Saya akan berusaha untuk mencari nafkah yang layak untuk calon anak-anak saya di masa depan. Mimpi yang lain mungkin ya, saya kepengen menjadi orang yang sangat sukses dari segi materi, dari segi lahir dan batin. Pada usia 20 saya waktu itu kepengen sekali buat melanjutkan jenjang kuliah, namun tidak kesampaian sampai sekarang karena kondisi pekerjaan saya yang tidak menentu dan kondisi keuangan waktu itu memang tidak menentu. Pada usia 30 ancang-ancang saya adalah menikah. Bahkan sampai saat ini saya juga belum menikah. Mungkin insya Allah di usia 35an. Usia 40 saya kepengen menjadi orang yang sudah stagnan dalam ekonomi. Saya bisa bergerak dengan usaha mandiri saya, tidak lagi menjadi karyawan. Mungkin usia 50 saya sudah memiliki talenta saya dan beberapa cabang tempat usaha saya yang saya kelola, yang saya rintis di waktu awal masa muda sekarang ini. Usia 60 saya kepengen punya banyak hal, sesuatu yang bisa diwariskan untuk istri dan anak-anak saya, dan mungkin juga untuk ibu saya, sesuatu hal yang bisa mereka gunakan dan sebagai wujud balas budi saya kepada mereka, kepada ibu saya dan kepada keluarga saya. Ketika meninggal saya bisa menjadi pribadi dan banyak orang mengenal saya dengan baik, tidak menilai saya dengan buruk, dan saya sudah punya cukup banyak warisan untuk istri dan anak-anak saya yang mereka akan gunakan kelak untuk masa setelah saya meninggal. Urutan yang paling penting dalam hidup saya, urutannya adalah kita menjadi anak-anak, lalu bermain, belajar, memahami dunia dalam sudut pandang yang baik, berprestasi, berpengalaman, bekerja, menjadi dewasa, mengutamakan keluarga, sukses, tidak lupa diri, dan selalu ingat Tuhan. Dan itu poin-poin penting yang menurut saya adalah hal yang paling penting dalam hidup saya. Kata mutiara yang saya yakini kebenarannya adalah pengalaman adalah guru yang paling berharga. Memang itu benar adanya kata-kata mutiara tersebut yang selalu terngiang di dalam pikiran dan benak saya sampai saat ini. Karena dimanapun saya berada, saya bekerja, saya berpengalaman, saya bertemu banyak orang, di situ kita bisa mencari satu peluang untuk kehidupan yang bisa diambil hikmah dan pelajaran. Ambil dari segi positifnya saja
dan buang dari segi buruknya. 5 sifat kelebihan saya menurut kebanyakan orang dan teman-teman yang saya punya, saya itu smart. Yang pertama itu saya smart, pribadi yang ramah. Yang ketiga pandai bergaul. Yang keempat komunikatif. Dan 5, saya adalah pribadi yang percaya diri. Kekurangan saya suka gampang menyerah, saya egois, saya merasa tertekan, saya mudah terbawa emosi, dan yang paling kurang adalah skill saya terbatas. 5 sifat yang saya benci. Sifat yang saya benci adalah sombong dan angkuh, berbicara tinggi namun tidak sesuai kenyataan, ingin dihormati, pembohong, dan tukang telat. Itu mungkin hal-hal yang saya benci. 5 sifat yang saya miliki, yang ingin saya miliki: bijaksana, punya jiwa kepemimpinan, leadership, loyalitas, supel, dan punya watak cerdas. Bisa mengayomi orang-orang, teman, dan orang-orang di sekitar saya. Kenapa saya meyakini bahwa bisnis dan penjualan adalah bidang terbaik? Khususnya untuk bidang penjualan, saya memang sudah menggeluti penjualan dan marketing itu sudah hampir selama 10 tahun ya. Bahkan semenjak SD pun saya sudah berjualan pisang goreng. Dan itu menurut saya juga ada satu passion di masa kecil yang selalu terngiang sampai ke depan. Itu di situ passionnya. Karena mungkin saya juga waktu kecil memang malu, tapi setelah besar mungkin untuk berjualan dalam kategori yang bukan produk yang nilainya kecil tapi nilainya ya lumayan berharga, itu saya tidak canggung dan tidak malu. Dan itu memang sudah dilatih selama 10 tahun lebih mungkin. Untuk penjualan ini mungkin itu bagaimana kita mengkomunikasikan penawaran yang kita coba tawarkan untuk ke orang-orang. Karena setiap pergerakan ekonomi, setiap pemindahan uang, setiap transaksi terjadi adalah ketika di mana di situ ada penjualan. Makanya bisnis penjualan adalah satu prospek ke depan yang mempunyai peluang yang cukup besar untuk bisa bertahan dan terbaik untuk dalam bidang pekerjaan, khususnya untuk bidang properti, bahwa semua orang butuh properti semacam kebutuhan utama. Karena lahan akan semakin menjadi berkurang, sedangkan demand akan semakin bertambah. Nah, makanya di sinilah bidang penjualan properti akan menjadi prospek yang sangat menjanjikan di masa depan. Saya yakin itu. Mungkin perkenalan diri saya cukup sampai di sini. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk menyimak jati diri sederhana saya. Mohon maaf atas kalau ada salah-salah kata dan masih banyak kekurangan. Saya rasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.